Halo, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, sahabat Talitakum Radio di 107,8 FM, suara yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Ya, saya menyapa sekali lagi, salam sahabat Talitakum Radio di 107,8 FM, suara yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Dan pagi ini, sahabat, kita ada di hari Rabu 12 Oktober 2022 dalam program acara Ngopi Ushar, sebuah program yang membahas fenomena sosial dalam perspektif Kristen untuk diedukasi dalam terang firman Tuhan tentunya ya sahabat. Dan pagi ini, sedianya sih minggu lalu ya, hamba Tuhan ini, Bapak Pendeta Aris Pudianto MA. Salam Pak Pendeta. Shalom. Haleluya. Iya, mestinya minggu lalu ya Pak ya, tapi hari ini kita baru ada kesempatan nih Pak. Haleluya. Pendeta ini sibuk, tidak hanya sinode yang diurusin, tapi juga ada sebuah lembaga aras nasional ya, aras gereja secara nasional. Beliau juga menjadi ketua di Kota Bekasi. Memang padat sekali kesibukannya, dan hari ini sedianya juga hampir saja tidak bisa. Karena beliau segera nanti setelah dari sini lanjut ke tugas sinode ya Pak ya. Ada tugas sinode yang harus beliau kerjakan. Tapi saya bilang, tak apa-apa, kita ambil waktu berapapun ya, karena walau bagaimanapun ada sahabat-sahabat Talitakum yang menanti program kita ini Pak. Baik, sahabat Talitakum bisa berinteraksi loh dengan kami ya melalui nomor telepon di 081299456767 atau melalui SMS ya, melalui WhatsApp di nomor 082123471340. Saya ulangi ya, melalui nomor telepon untuk menghubungi kami, langsung berinteraksi dengan kami di tempat ini ya, di studio di 081299456767 atau melalui SMS di 082123471340. Langsung saja ya kita ke Ngopi Ushar. Sahabat, rasanya kok nggak pas ya kalau kita tidak memulai dengan doa, karena nih saya kira tema kita pada pagi ini kesabaran. Kesabaran adalah produk atau buah dari iman ya Pak ya, Pak Pendeta ya. Nanti beliau akan memaparkannya buat kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami rindu menikmati hadirat-Mu, bahkan ketika kami di tengah kesibukan di marketplace kami. Sahabat Talitakum ya, dengan setia dalam sebuah frekuensi di 107,8 FM, ataupun yang sahabat-sahabat menggunakan aplikasi Talitakum Radio yang diunduh melalui Play Store, kiranya juga dapat menikmati kebersamaan kami 1 jam ke depan dimanapun berada, tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang memantau acara ini. Kami menyerahkan frekuensi ini ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Pakailah dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Pak Pendeta, monggo silakan Pak disampaikan Pak. Haleluya. Baik, kita akan lihat saja dulu kebenaran firman Tuhan. Karena dalam setahun ini sejak saya siaran walaupun sebulan sekali tiap Rabu kita ada tema-tema ya, dan temanya bersumber dari 2 Petrus 1 ya. Dan itu bicara banyak tentang mengapa kita harus bertumbuh di dalam iman, dan pertumbuhan iman itu apa saja yang nyata jelas ya, supaya kita bisa melihat kehidupan Kristen model apa yang kita jalani sekarang ini. Apakah hanya agamawi saja atau hidup yang seperti Tuhan kehendaki, yaitu kita dibaharui dan iman kita bertumbuh, dan pada kiranya buah itu akan dihasilkan. Amin. Lalu nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Haleluya. Baik, saya akan baca dasar kebenarannya dari 2 Petrus 1 mulai ayat yang kelima ya.
Ayat yang kelima sampai ayat yang ke-6, 2 ayat saja ya. Demikian firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Baik, ini ada rentetan tema bulanan ya yang kita pakai. Kita sudah mempelajari beberapa bulan yang lalu tentang iman yang bertumbuh dengan ditambahkan kepada kebajikan, dengan ditambahkan pada pengetahuan, dengan ditambahkan lagi dengan penguasaan diri. Dan sekarang kita masuk kepada ketekunan, bertumbuh dalam ketekunan. Kata ketekunan itu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah kata bahasa asli Yunani-nya hupomone, dan hupomone itu lebih tepatnya diterjemahkan dengan ketabahan, karena hupomone itu berbicara tentang sikap bertahan. Tekun itu berarti bertahan. Bertahan bukan sekedar sebuah kesabaran yang pasif saja, tetapi ini adalah sambil kita bertahan, kita menanti akan usainya tantangan hidup ini, dan seiring dengan itu juga ya kita tabah, sikap kita aktif, bukan pasif, aktif, bersedia berjalan maju dan terus berjuang kepada apa yang kita perjuangkan, yaitu dalam hidup dalam kebenaran. Kata ketabahan bukanlah keputusan untuk membelakangi badai, jadi memungkiri adanya tantangan hidup, dan berlindung di balik punggung orang lain, bersembunyi. Namun ketabahan adalah keputusan untuk berjalan di dalam dan melawan badai. Wah, itu. Jadi ketabahan adalah keputusan untuk terus tetap bertahan, maju, berjuang, berjalan di dalam dan melawan badai. Wah, itu jadi dapat diumpamakan seperti orang yang bukan lari 100 meter, lari sprint jarak pendek, yang hanya tenaga cepat, tapi kemudian kehabisan, karena ini adalah lari maraton, yang mungkin tidak cepat lajunya, namun konstan, lama, dan tidak fokus pada tujuan, dan tidak sudi berhenti jika belum sampai pada tujuan. Nah, itu ketabahan dari asal kata Yunani-nya hupomone. Sampai di situ dulu masa pengertian kita tentang bagaimana ketabahan itu perlu ditambahkan kepada iman kita, atau bisa dikatakan ciri atau bukti bahwa iman kita bertumbuh, maka ada ketabahan di sana. Jadi ini output ya dari sebuah peta perjalanan pertambahan iman ya. Kita menambahkan iman itu dengan pengetahuan dan seterusnya, itu terakumulatif. Ketika penguasaan diri itu adalah proses, maka ketabahan adalah outputnya. Orang akan menilai, orang ini tambah, kenapa dia tambah gitu kan? Oh, dia mampu melampaui proses itu gitu. Betul. Nah, Pak Pendeta, ini kan kita gini ya, fenomenanya nih ya. Kalau bukan kita sedang mencoba menghakimi beberapa gereja atau beberapa hamba Tuhan ya mengajarkan bahwa memperkenalkan Tuhan dengan segala potensinya, kemudian mengharapkan Tuhan menjadi tempat perlindungannya, gitu kan? Iya kan? Ini kemarin saya bahas juga di tempat ini ya, di Suara Kebenaran tuh, kerinduan Rasul Paulus yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ya, di Filipi 3 dan kuasa kebangkitannya.
Nah, belum itu kan proses selanjutnya. Waktu yang kukendaki mengenal dia. Nah, ini proses mengenalnya ini tujuannya untuk apa gitu kan? Kalau Rasul Paulus, saya yakin karena di ayat berikut, di kalimat berikutnya itu adalah yang tadi Pak Pendeta sebutkan ya. Kalau menurut pendapat saya, Paulus itu sedang begini, yang kukendaki mengenal dia dengan segala maunya dia untuk kita kerjakan. Bukan mengenal dia untuk mengetahui eksistensinya supaya dia mengerjakan gitu, mengerjakan supaya dia mengerjakan kita. Iya kan? Nah, kebanyakan begitu. Nah, kalau yang seperti ini tadi Bapak menganalogikan bukan kita berlindung di balik satu pribadi yang kuat supaya kita menghalau kesulitan yang sedang kita hadapi. Padahal kalau begitu kita tidak pernah mencapai satu shelter lah ya, satu perhentian yang kemudian kita tahu bahwa kesabaran di sini ya gitu. Ya, gitu gimana sih Pak? Iya. Jadi banyak kali kesabaran itu ya itu disamakan dengan tabah. Itu sebenarnya ketabahan lebih sekedar dari sabar. Ya. Sabar itu konotasi seperti dia bertindak pasif, berdiam diri. Yang terjadilah. Tapi tabah itu lebih sekedar dari sabar. Dia bertindak, masuk dalam proses bertindak di dalam dan menghadapi tantangan kehidupan itu. Dan kalau Yesus itu adalah perlindungan kita, bukan berarti kita menjadi pasif. Suruh dia maju. Justru kita di dalam dia, kita bersama dia menghadapi badai kehidupan ini. Ya, itu begitu. Jadi karena kekristenan adalah kehidupan berpengalaman dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan perlindungan kita. Nah, ini yang sering kita dengar ya, sahabat Talitakum 107,8 FM ya. Kita akrab sekali dengan kalimat begini. Kita harus mengalami Tuhan. Apa sih maksudnya mengalami Tuhan gitu kan? Nah, ternyata mengalami Tuhan itu yang tadi masuk dalam sebuah proses kita bersama, kita di dalam, kita menghadapi dengan kekuatannya dan juga tentu dengan gairah kita ya, passion kita kan, dengan passion kita sampai kemudian kita melewati itu dan berhenti di satu tempat dan orang bilang ini orang yang tabah gitu ya. Itulah iman yang bertumbuh. Itu seperti itu. Tidak pasif tapi aktif di dalam dia, dalam Kristus. Nah, di sini kemudian muncul pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang tabah? Itu bagaimana itu? Dan apa segi-segi dari ketabahan itu sendiri? Pak Pendeta boleh nggak nanti kita lanjutkan? Oke. Sahabat Talitakum Radio di 107,8 FM, suara yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Kesabaran atau tepatnya ketabahan itu dalam hal ini itu merupakan respon iman terhadap ketabahan Kristus. Itu poin yang pertama yang harus kita mengerti. Jadi ketabahan merupakan respon iman kita terhadap ketabahan Kristus. Di dalam 1 Tesalonika 3:5, Paulus memanjatkan sebuah doa. Demikian. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Menunjukkan hati, hati kita kepada kasih Allah. Jadi tertuju kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Kita dapat hidup dalam ketabahan dan ketekunan, itu tidak lain karena ketabahan Kristus menjadi model dan modal
perjuangan hidup kita. Oke, dua hal ya. Model dan modal. Sebagai model, ketabahan Kristus dapat kita teladani. Sebagai modal, Kristus yang tabah itu akan memberi kekuatan kepada kita. Nah, untuk kita bisa menjadi tabah. Jadi iman kita yang merespon, menunjukkan iman kita kepada Kristus, berarti kita memandang kepada ketabahan Kristus. Karena tadi kita bicara tentang ketabahan. Jadi kalau kita mau berhasil di dalam ketabahan, sementara kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini, maka mata iman kita harus kita tujukan melihat kepada ketabahan Kristus yang menjadi model dan modal perjuangan hidup kita ini. Menjadi model artinya, lihat, Kristus saja yang sabar menanggung penderitaannya, merendahkan diri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dia tabah sedemikian. Kristus buat seperti itu menjadi model, menjadi teladan bagi kita. Nah, jadi kita harus lihat Kristus itu model. Nah, karena kan kita pengikut Kristus, yang namanya mengikut Yesus, berarti kita melihat dia. Oh, dia tabah dalam menghadapi perjuangannya itu. Maka kita harus seperti itu. Dan dikatakan Kristus adalah modal bagi perjuangan kita. Artinya ketabahan Kristus itu yang menjadi modal itu, yang mengandung kuasa. Saat kita percaya beriman kepada dia, itu kuasa ketabahannya akan mengalir kepada kita, diberikannya kepada kita, sehingga kita disanggupkan juga untuk tabah menghadapi perjuangan hidup yang menjadi bagian kita ini. Wow, luar biasa. Bahasa umumnya itu menginspire kita gitu ya. Menginspire, bisa seperti itu. Tapi memang saya lebih suka bukan inspirasi, mengimpartasi. Kuasa ketabahan Kristus terimpartasi dalam kita, sehingga kita dimampukan tabah. Itu kalau kita terus memandang kepada dia, tetap beriman pada dia, percaya padanya. Wow, luar biasa. Karena menurut saya sih memang finalnya gitu. Kalau kita mencoba melihat dari satu figur keteladanan di luar dari Kristus, gagal kita. Karena pada akhirnya kita melihat sesuatu yang sangat kita tidak harapkan dilakukan oleh pribadi tersebut gitu ya. Kita akan sampai kepada satu kekecewaan. Tapi ketika kita menunjukkan hati kita kepada Kristus atau memfokuskan, itu kata 7 itu kan fokuskan, betul. Memfokuskan hati kita kepada Kristus, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu yang menguji ketabahan, menguji kesabaran, menguji keputusan-keputusan yang pada akhirnya harus sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Seperti itu. Ini saya jadi teringat contohnya sebagai ilustrasi tadi. Almarhum bapak saya. Satu kali saya masih SMP, saya bantu-bantu di rumah. Saya kerja. Itu sore hari saya kerja ngepel. Waktu itu ngepel itu tidak seperti sekarang ada gagang kain pel gitu. Ngepel waktu melantai betul-betul melantai. Dan sore itu saya merasa sepertinya satu hari dari pagi saya kayaknya disuruh ngebuluk begitu. Lalu saya kerja itu ngedumel. Wah, bahasa Jawa ya. Jadi bersungut-sungut. Nah, bapak saya pulang dari kerja. Dia lihat saya seperti itu, dia setengah marah, bisa setengah membentak juga.
dia berkata, percuma kamu kerja gerendengan. Gerendengan itu bahasa apa ya? Bersungut-sungut, bergumul, bergundul. Percuma kamu kerja gerendengan. Wah, hanya kalimat itu ada mengentak saya. Saya nggak mau. Saya sudah capek. Terus percuma. Jadi percuma sia-sia. Sejak itu sampai sekarang itu menjadi prinsip saya. Dan saya lihat bapak saya nggak pernah ngumel waktu dia kerja. Waktu itu dia kerja, dia naik sepeda, kerja dia sepeda, pokoknya ada kerja melelahkan lah, sebagai pekerjaan naik sepeda. Jadi lihat, wah itu teladan. Dan selanjutnya dia berkatakan begini, laki-laki capek itu biasa, itu normal. Jadi sebaliknya, kalau laki-laki nggak capek, laki-laki nggak seperti itu nggak normal. Wah. Saya mau tanya dulu Pak ya, bagian itu aja. Penting tuh ya. Bapak waktu itu sudah Kristen belum Pak? Waktu itu saya latar belakangnya tadi kita bukan Kristen. Iya, oke. Berarti non Kristen ya. Tadinya, tapi waktu saya SMP itu masih baru-baru Kristen lah begitu. Dia pernah baca bagian itu deh, maksud saya di Kejadian itu ya. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15 tuh. Saya kurang tahu ya, karena kan Kejadian pasal 2 ayat 15 itu kan ada kata mengusahakan namanya ya. Lalu kemudian manusia jatuh dalam dosa di Kejadian pasal 3. Dia tidak cinta latar belakangnya itu. Waktu di Kejadian pasal 3 jatuh dalam dosa, maka kelelahanlah yang menjadi bagian dari seorang laki-laki. Saya tidak tahu apa itu yang menginspirasi dia sampai kemudian mengeluarkan kalimat itu kan. Ya kan, kalau memang enggak, kan pertanyaan saya berikutnya Pak. Kalau tidak pernah baca itu, kemudian muncul kalimat seperti itu, ya kan? Saya kira ini ada pesan yang tersirat dari Tuhan, yang memiliki dia. Nah, kita ini semua milik Tuhan, yang diciptakan oleh Tuhan, ya kan? Roh Allah lah yang ada dalam diri kita. Nah, kalau kemudian dengan kata-kata yang dituntun oleh Roh Allah itu kemudian mengeluarkan kalimat bijak, saya kira hal ini bisa menunjukkan tanda khusus ya, bahwa Allah itu ada gitu. Tanda umum kan biasa itu. Ini tanda khusus nih. Roh Allah betul-betul ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Orang yang tidak percaya mencari Tuhan. Orang yang tidak percaya mengeluarkan kalimat-kalimat yang Tuhan kehendaki, gitu kan? Puji Tuhan. Luar biasa ya. Iya, jadi itu hanya teringat aja. Kalau ingat Bapak, berarti kan saya artinya mesti tertuju ke situ. Berarti saya meneladani dia. Waktu melihat dia meneladani dunia, dia juga tabah kok. Maka saya anaknya harus tabah juga. Tadi Pak Pendeta memang luar biasa ya. Kalau kita kerja sudah selelah-lelahnya itu ditambah gerundel, itu semua yang kita kerjakan tuh akhirnya nggak ada nilai. Betul. Saya ingat satu ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Gitu. Karena apa? Karena statusnya jelas, kita memberitakan Injil, kita melayani Tuhan. Kenapa? Dia pendeta. Gitu. Oh dia lulusan sekolah teologi. Oh dia terkenal luar biasa. Pelayanannya hebat gitu kan, banyak orang diselamatkan gitu. Tapi dia nggak berundel karena si A, karena si B, karena si C, karena persoalan A, persoalan B, persoalan C, karena situasi A, situasi B, situasi C. Tapi dia nggak berundel terus sampai akhirnya ya itu tadi. Ya ada artinya gitu ya. Pelajaran buat kita. Betapa perlunya ketabahan dalam perjuangan hidup kita ini. Respon iman terhadap ketabahan Kristus. Yang kedua, ketabahan itu adalah seperti dikatakan tadi, produk iman. Ada banyak dalam Alkitab bahwa kerap kali ketabahan itu muncul dikaitkan dengan iman. Saya ambil saja salah satunya Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, hupomone, jadi sikap yang bertahan tetapi nggak pasif, maju terus berjuang ke arah
kebenaran, ya, seturut kehendak Kristus. Nah, itu ketambahan. Hanya orang yang bersedia menyerahkan dan percaya diri pada Allah saja yang memperoleh kekuatan untuk tabah dan tekun itu. Kristus yang telah tekun menjalani penderitaan itu menjadi pengharapan Kristiani kita yang membuahkan ketekunan, ketabahan. Wow, luar biasa. Jikalau kita beriman pada Kristus, dalam perjuangan ini kita tetap beriman kepada Kristus, maka produk yang dihasilkan adalah ketekunan atau ketabahan. Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Haleluya. Pak Pendeta, ini memang kita harus tahu dulu nih ya polanya. Tuhan tahu kita bahwa kita ini orang yang menghasilkan produk yang sifatnya situasional, ya, dari hati, lalu kemudian diproses di otak, kemudian diaktualisasi dalam perbuatan. Nah, terkadang situasional yang tampil itu terhadap situasi, produk yang dihasilkan itu tidak selalu yang sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Tidak selalu ya. Misalnya gini, kita ada hari ini bangun, tidur, beraktivitas dalam perjalanannya, tiba-tiba kita ada di dalam satu situasi di mana kita teruji untuk mengeluarkan satu produk. Nah, yang kita keluarkan ternyata adalah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu produknya. Nah, ini kan Tuhan tahu tuh kita suka begitu gitu ya. Kenapa dia izinkan kita ada di situ gitu loh? Kenapa kita ada di situ? Kan dia mah nggak bisa di situ, mendingan di sini aja nih ya, santai dulu. Aku mau dia supaya ya kan, supaya masuk surga lah, supaya dia nanti ketemu sama aku lah, dia ada di sini gitu ya. Tapi enggak nih, Tuhan izinkan masuk ke situ gitu. Padahal dia tahu kalau kita menghasilkan produk yang dipengaruhi oleh situasi gitu Pak. Nah, saya menangkapnya begini Pak ya, nanti Bapak tambahkan atau Bapak koreksi. Saya menangkapnya begini, di mana kita masuk dalam ujian itu, maka kita punya kesempatan yang sama, kesempatan memuliakan Tuhan atau kesempatan mempermalukan Tuhan. Masa hamba Tuhan begitu, itu mempermalukan Tuhan tuh, ya. Nah, situasinya di situasi yang sama, mau apa yang kita hadirkan gitu kan. Nah, ketika kita ada di dalam TV ini, minta pertolongan Roh Kudus, minta campur tangan Tuhan Yesus, arti kita tunjukkan kepada Kristus, gitu kan. Maka kemudian kita bisa memutuskan, enggak, saya harus sabar. Sampai kemudian orang heran sama kita, gila ya kamu ya, udah diperlakukan seperti itu, kamu masih bisa ya senyum lagi gitu kan. Kamu udah ditampar pipimu gitu, masih senyum lagi gitu. Kamu udah gila gitu. Ya, reaksi kita pasti akan begitu gitu kan. Kenapa? Ketika kita menjadi marah juga oleh situasi itu, ya, maka orang-orang di sekitar kita menganggap kewajaran wajar, karena dia ada yang menghadirkan triggernya, penyebabnya wajar. Gitu. Kalau menurut Pak Pendeta gitu? Iya. Iman yang bertumbuh, ya, itu adalah proses. Itu proses untuk apa? Proses untuk kita dibaharui untuk apa? Dibaharui serupa dengan Kristus, seperti Kristus. Jadi kalau kita seperti Kristus, maka kita layak ya untuk masuk ke kerajaannya. kita sedang dimurnikan ya, untuk kita layak ya, masuk ya, berkenan di hadapannya dan masuk dalam kemuliaannya. Jadi justru kehidupan di dunia ini ya, Tuhan sedang proses kita untuk dibaharui seperti Kristus. Karakter Kristus itu adalah target Tuhan ya. Kita diubahkan seperti gambaran yang mula-mula kita
ciptakan. Nah, jadi kalau kita belum lulus dalam satu hal, nah itu akan terus kita hadapi. Nah, ketika kita lulus dalam masalah itu, kalau masalah itu datang lagi, kita sudah bisa mengatasinya. Kita jadi itu menjadi karakter kemudian dalam kita. Nah, ketabahan itu seperti itu. Ya, berbagai tantangan kehidupan yang datang menguji kita. Kalau kita beriman benar dan menunjukkan hati kita, menjadikan Kristus model dan modal kita dalam perjuangan kita, maka tabahan itu menjadi produk kita. Walaupun datang lagi, kita dapat tetap tabah lagi. Datang lagi, tetap tabah lagi. Karena itu menjadi karakter yang permanen dalam hidup kita. Jadi poinnya adalah gini, kesulitan itu, ya, kamu pandang sebagai apa? Atau pencobaan itu kamu pandang seperti apa? Apakah kesempatan untuk memuliakan Tuhan? Atau memang kamu akan jatuh? Gitu ya? Seperti itu. Oke. Saya suka mengulang-ulang begini. Jadi quote, sikap kita menentukan berkat yang akan kita peroleh. Sikap kita menentukan berkat yang akan kita peroleh. Berarti sama seperti ini. Keputusanmu hari ini, ya, itu akan menentukan masa depan. Iya. Apa saja ini masa depan, apa saja berkat apa saja yang belum nggak diukur dengan uang saja. Betul. Oh, luar biasa. Bagaimana? Kita lanjut. Sabar ya. Oh, sabar. Sedikit saja mengulang bahwa ketabahan itu merupakan respon iman kita terhadap ketabahan Kristus. Kedua, ketabahan itu adalah produk iman kita. Kalau kita beriman pada Kristus, maka ketabahan itu adalah produknya. Yang ketiga, nah ini, ketabahan itu bukanlah luka batin yang dinikmati. Penting nih. Sahabat ya. Jadi ketabahan bukanlah luka batin yang kita nikmati. Jadi nggak selesai Ya, bukanlah sebuah perilaku batin yang dinikmati di dalam kenyamanan hidup, tapi justru dijalani sebagai sebuah cara, ya, menghindari kerumitan dunia. Wah, bukan begitu, ya, bukan sebagai itu. Ketabahan bukan sebuah kesabaran tanpa pengharapan. Jadi seperti kesera yang terjadilah, ya, whatever we will lah, ya, whatever we will be, ya, bukan seperti itu. Passion without hope, ya, kesabaran tanpa pengharapan, bukan begitu, ya. Ketabahan justru sesuatu yang bermakna sebaliknya. Ketabahan bertumbuh subur justru dalam penderitaan dan tekanan hidup. Dan karena kehidupan kita ini mustahil tanpa penderitaan, tanpa tekanan, ya, justru di sanalah, ya, ketabahan akan bertumbuh subur. Jadi kalau kita coba hidup tanpa penderitaan, tanpa tekanan, wah, itu berarti kita tidak akan menjadi orang yang tabah. Ya, selama hayat masih di kandung badan, pasti kita menghadapi masalah hidup. Orang kaya, orang miskin, tua, muda, pria, wanita, besar, kecil, semua menghadapi persoalan-persoalan, masalah-masalah tekanan-tekanan tanpa terkecuali. Ya, masa anak sekolah minggu satu kali saya tanya, kenapa Mbak sekolah minggu lalu? Jawabnya, wah, Pak Gem, stres, sibuk saya. Stres, sibuk. Anak sekolah minggu dari kecil itu masih kelas berapa ya? Kelas 3 apa 4. Karena memang sekolah sekarang kan banyak tugas segala. Saya bisa bicara begitu. Jadi istilahnya manusia mustahil tanpa tekanan dan penderitaan. Baik. Ya, itu dia. Maka itu kalau kita mau
supaya ketabahan itu menjadi karakter kita yang permanen dalam hidup kita, dalam perjuangan hidup yang tanpa penderitaan ini, maka demikianlah firman Tuhan berkata, Roma 5 ayat 3 sampai 5, demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Wow, luar biasa. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, para pendengar setia Tali Taklum, bukan kebetulan hari ini kita sampai kepada materi ini. Tuhan menghendaki kita bertumbuh di dalam ketabahan, dalam ketekunan seperti ini. Dan biarlah kita menjalani hidup yang penderitaan ini, ada luka-luka yang kita alami, ya bukan berarti ya kalau bilang kita nikmati sakit hati ini. Bukan itu tak ketabahan, bukan menikmati sakit hati atau luka batin, bukan itu. Itu adalah kesabaran tanpa pengharapan, bukan. Kita bukan model gitu. Nah, ayat firman Tuhan inilah yang menjadi penghiburan buat kita. Kesabaran, ketekunan, kesengsaraan kita itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan akhirnya kita dikenal sebagai orang tahan uji, dan itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan kepada kita oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Jadi justru di dalam ketabahan kita di tengah tantangan hidup ini, Kristus menganugerahkan Roh Kudus sebagai sumber pengharapan kita, sehingga kita senantiasa tetap berenergi, semangat, bergairah, antusias di dalam menjalani kehidupan, karena kita tahu Roh Kudus memberikan pengharapan, penghiburan, kekuatan dalam hidup kita. Amin. Itu ketabahan yang Allah maksud bertumbuh di dalam kita. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta. Sahabat Tali Taklum yang dikasih Tuhan, akhirnya kita tahu bahwa tidak ada manusia di bumi ini yang dibebaskan oleh Tuhan dari kesulitan. Tidak. Ya. Tanpa terkecuali, bahkan firman Tuhan buat mereka yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pun harus tahu bahwa hari ini ada kesulitannya, dan hari esok ada kesulitannya sendiri. Kesulitan hari ini cukup untuk hari ini, dan tiap hari kita ada dalam kesulitan, dan kesulitan itu adalah kesempatan untuk kita memuliakan Tuhan. Dan ketika kita mampu melampaui sebuah kesulitan dalam ketekunan, kita sampai kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu kesabaran. Baik, sahabat Tali Taklum, satu kali lagi Pak di closing. Baik. Ketiga dimensi ketabahan tadi yang saya sudah sampaikan, akhirnya menjadi watak penting dari spiritualitas keseharian kita. Ketabahan membuat hidup sehari kita lakoni dengan penuh makna, kesetiaan, dan pengharapan. Ketabahan singkatnya adalah nama lain dari spiritualitas keseharian di tengah badan. Dan pada akhirnya ketabahan yang membuat kita bertahan, syukur yang membuat kita menang, dan sabar yang membuat kita hebat. Solideo Gloria, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Baik, sahabat Tali Taklum Radio 107,8 FM, suara yang memberikan potensi kehidupan, membuat hidup menjadi penuh kemuliaan. Dan nantikan program kami Mimpi Besar pada setiap Rabu pagi jam 9 bersama dengan hamba Tuhan yang Tuhan siapkan untuk kita boleh menjadi berkat.
akhiri kata, kami senang sekali boleh bersama 1 jam dengan sahabat-sahabat Tali Takum. Sampai jumpa kembali.